Di hulu Riau, negeri bermula satu riwayat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Gus Faik, Yai Badrus, Ya Rosid, dan seluruh peserta Rakarwil hari ini. Alhamdulillah kami bisa duduk di sini dan memberikan pembekalan sebagai pengantar daripada Raker pada siang hari ini. Teman-teman semuanya, saya bersyukur, alhamdulillah wasyukurillah, kita bisa kembali dalam rangka Muswil pertama ini ya. Di dalam kita berorganisasi, kalau kemarin 2 tahun lalu kami hadir dalam rangka Hall Akbar, tapi hari ini setelah kemarin Muswil di Kepri, di mana 16, alhamdulillah kita hari ini berlanjut untuk Raker pertama. Jadi saya akan merefresh kembali teman-teman selama hampir 3 tahun ya saya di PP 2,5 tahun yang lalu, dan sekalian kita akan lihat program-program PP yang sudah dicanangkan di Munas dulu dan di Rakernas di Solo yang lalu, apakah sudah terimplementasi ya di Kepri ini gitu. Dan ini juga demi amanah yang telah dipercayakan pada kami selaku pengurus pusat. Saya diberi ketua umum juga berkat daripada dukungan ini ya, amanah daripada ketua Kepri Pak Zainuddin bersama perwakilan di luar Jawa, itu menunjuk kami untuk selaku sebagai ketua umum ini. Dan kami sudah berkeliling dari mulai Kepri sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke kami sudah ke sana dan juga luar negeri ya, ini untuk mengawal program kami. Ya, program ini ada 11 program utama tentunya teman-teman, untuk bisa dibedah hari ini sebagai pengantar saja ya. Jadi mulai kesempatan ini akan saya update perkembangan Jamaah Al-Hidmah Pusat, apakah sudah tersampaikan di Kepri ini. Untuk itu nanti juga bersama Ya Rosid untuk memberikan pembekalan tentang ketorekohan, tentang kemajlisan bagaimana yang diinginkan sesuai dengan tuntunan daripada guru kita ini. Baik, ini pembekalan kita dari bidang organisasi ya. Ini next dari ini teman-teman. Ya, sudah aja. Jadi kami ini ingin mewujudkan sebagai Jamaah Al-Hidmah, kita akan mewujudkan manifestasi visi besar Yai Asrori ini. Jadi ini yaitu visi dan cita-cita itu kan ingin menyelamatkan banyak orang di dunia ini. Ini tekad kita teman-teman ya, selaku pengurus Kepri, ayo bagaimana guru kita punya visi, kita inilah orang pertama yang akan jadi duta besar pengharapan Yai Asrori itu ya. Ini untuk menyelamatkan orang se-Kepri ini loh, se-Batam, se-Natuna, se-Bintan, Karimun dan Pinang dan sebagainya. Nah, karena kita tahu teman-teman bahwa Jamaah Al-Hidmah semakin besar Bapak Ibu setelah beliau wafat. Nah, kenapa? Karena beliau meninggalkan sistem, meninggalkan aturan, tatanan, dan juga al-duriyah. Alhamdulillah teman-teman, Kepri hari ini sudah mulai dipun kawal beliau Gus Faik. Beliau sudah keliling dari Jawa Timur, sudah Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, sudah mulai beliau mengawal kita semuanya. Untuk itu teman-teman kita jangan khawatir ya, kita selaku pengurus Jamaah Al-Hidmah ada beliau guru kita yang mengawal gitu ya. Kalau dulu mungkin Khatul Syekh guru kita ya, yang Romo Yai yang turun dakwah sampai kemana-mana, beliau setelah beliau wafat kan masih kecil gitu, sekarang udah semua jadi kiai semuanya yang mengawal kita semua ini. Itu teman-teman, jadi Jamaah Al-Hidmah semakin tahun semakin berkembang. Dan ini majlisnya baik itu tingkat desa, kecamatan, daerah, hampir tiap hari Bapak Ibu ada majlis zikir. Ini dan juga Al-Hidmah sekarang menjadi role model ya, sebagai role model untuk kegiatan majlis zikir di seluruh dunia ini. Ya, itu next. Nah, ini Bapak Ibu sedikit kami sampaikan bahwa kami selaku pengurus Jamaah Al-Hidmah dan Torekoh kebetulan hari ini hadir Romo Ya Rosid selaku ketua umum Torekoh. Ini dalam mengawal tuntunan
tatanan dan bimbingan daripada guru kita, yaitu ibarat mata uang, dua sisi mata uang nggak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Kalau kami turun turba, kami Al-Hikmah harus ada Yai Rosid atau pengurus yang lain, karena Al-Hikmah ini sebagai media, sebagai fasilitator Bapak Ibu, sebagai event organizer ya. Kalau di organisasi lain itu kita sebagai EO-nya lah Al-Hikmah ini. Jadi Bapak Ibu harus bangga loh, sebagai ujung tombaknya Yai Asrori di lapangan, sebagai penyedia sarananya ya untuk menjalankan majelis zikir dan kembali kepada tujuan mulia kita, yaitu ingin mewujudkan cita-cita Yai, yaitu generasi soleh soleha, menyelamatkan banyak orang. Dan ini telah dikawal oleh Thariqah. Kalau di pusat Yai Rosid, kalau di Batam, kalau di Kepri Ustaz Taufik kemarin dipilih oleh Thariqah sebagai penjaga amalia yang sesuai dengan tuntunan tatanan daripada guru kita. Ini peran daripada Thariqah dan Al-Hikmah, ibarat satu dua sisi mata uang ya, yang nggak bisa dipisahkan ini. Itu sebelum kami membedah nanti bagian Thariqah, ada Yai Rosid, nanti akan sudah disiapkan materinya, nanti akan dibedah oleh beliau dan saya sebagai Al-Hikmahnya. Next. Nah ini Bapak Ibu, ini 11 prioritas kebijakan program PP Al-Hikmah dulu, yang di Munas di Batu, dibedah di Rakernas Solo ya, di Rakernas pertama, dan insya Allah nanti Desember kami akan ada Rakernas kedua untuk kami evaluasi sejauh mana realisasinya. Juga demikian di Pulau Kepri ini, di Kepulauan Riau ini nanti mungkin ya ini sebelum kami sudah ada PW nggih Pak Jainuddin ya, zamannya Pak Emil sudah ada PW dibentuk dan ketuanya Pak Zainuddin ya. Kemudian kami kemarin masih dilanjut dipilih kembali Muswil di Anambas. Hari ini selama 4 tahun yang lalu dan 2 tahun kemarin ya, atau 1 tahun kemarin, apakah sudah terimplementasi program PP ini gitu loh. Hanya ini aja yang tadi kemarin kami kirim ke Pak Zainuddin, coba program ke depan nanti itu harus selaras dengan PP, itu aja sih. Ini ada 11 diantaranya mengidentifikasi potensi, nanti kami jelaskan di bawah. Kemudian bagaimana penguatan regulasi teknis, nanti ada ya penjelasannya, bagaimana pengembangan dan penataan organisasinya, penataan majelis SDM majelisnya gitu ya, peningkatan kualitas majelisnya, peningkatan SDM pengurusnya, baik organisasi dan kemajelisan. Bagaimana penguatan tentang multimedianya yang luar biasa Batam nomor 1 ini kalau dari ukuran PD ya, IT-nya. Bagaimana penguatan sumber pendanaannya, karena ini merupakan daripada support daripada kegiatan majelis. Kalau dana, kalau majelis mungkin ya, kan support bagaimana dulu Akbar Batam berapa ratus juta digelontorkan di sini, gitu ya. Dan juga ada best practice ya, yang menjadi benchmarking ya, daripada mana PD mana yang terbaik, nanti kami bahas gitu ya. Dan terakhir juga pembinaan pengembangan pemuda pelajarnya bagaimana. Ini seputar ini pengembangan kebijakannya PW kemarin Pak Jainuddin ya. Nanti bagaimana PW detektif Kepri ini. Ini tugas daripada Al-Hikmah sebagai penyelenggara, fasilitator, yaitu untuk mewujudkan visi misi beliau, kata saya ya. Luar biasa loh. Ini Pak Taufik, Pak Zainuddin, bagaimana sak Batam, sak Kepri ini generasinya soleh-solehah semuanya. Ini selalu ya ridho dan bangga loh ya. Bagaimana orang selama dunia akhirat, itu tergantung di ruangan ini. Sebagai pengurus Al-Hikmah, bangga Bapak Ibu semuanya. Ini sebagai duta pengharapan Yai Asrori loh kita semua ini, gitu ya. Ini daripada 11 program, mungkin kayak sedikit kami bedah ya, biar sesuai dengan apakah kami juga mengevaluasi Bu, bukannya PB Kepri, tapi saya PP juga mengevaluasi diri dalam rangka ini emang ini untuk melihat dari dekat ya, bagaimana Kepri, bagaimana sih kapasitas organisasinya, kualitas organisasinya, kapasitas majelisnya, kualitas majelisnya, dan bagaimana dinamikanya, permasalahannya di Kepri ini. Ayo nanti kita buat dasar sebagai raker nanti ya. Ini next ya, ini isu strategis dan permasalahannya teman-teman.
Mungkin kami telah keliling di Indonesia luar negeri, ternyata Bapak Ibu kapasitas organisasi masih ada provinsi, kabupaten, kota yang ada jamaah al-himahnya belum dibentuk pengurusannya. Tadi ada Lingga, ada mungkin di Natuna sudah ada, tapi kemenangnya hadir itu. Kemudian belum ada semua PDPW yang memiliki jaringan organisasi yang utuh hingga PCPR masih dibentuk seperti Anambas kemarin di kabupatennya. Mungkin di Karimun baru kabupatennya. Nah ini saya telah menemukan bagaimana nanti di Kepri ini. Nah nanti tugasnya Pak Jainuddin untuk membentuk pengurusannya. Belum semua PD yang sudah musda menerima SK, banyak Bapak Ibu. Kemarin di Jawa Tengah sudah musda karena SKI gitu ya. Ini juga belum minta. Sekarang Pak Sarbini ini selaku tim kami yang hebat yang akan menyelesaikan SK seluruh dunia, dibuatkan SK-nya oleh beliau. Nanti Pak Jainuddin mana yang belum SK-nya ya? Kami siap, bahkan sudah membuat SK ini Pak Sarbini, yaitu untuk Lingga kemarin. Tanjung Minang sudah jadi SK-nya. Kemudian sudah ada musda, muswil, tapi belum ada rakerwilnya. Nah ini tahun lalu ya Pak Jainuddin kita di Anambas membentuk muswil, baru hari ini kita rakerda. Minimal 3 bulan, 6 bulan harus sudah atau maksimal setahun, dan kemarin kebetulan kami koordinasi dengan kami baru hari ini kita cocokkan waktu, alhamdulillah beliau Gus Pak Kirawu ini ya. Ini secara kapasitas, bagaimana kualitasnya. Ya ternyata Bapak Ibu semuanya belum semuanya pengurus yang ada itu di SK itu aktif. Ya karena ini ya, belum semuanya, belum meratanya kompetensi pengurus. Saya yakin banyak kemarin di Jawa sana Bapak Ibu ada satu daerah ada yang udah di SK tapi nggak ngerti tugasnya apa gitu loh. Tugas kami nanti ya gitu. Dan seterusnya. Belum meratanya kemampuan manajerial, teknisnya, bagaimana memimpin, itu juga nanti kami bedah di sini. Kami sudah berikan regulasinya. Nah, kemudian kapasitas majelis masih ada potensial belum dibuka majelis, masih ikut dari lain. Ini ada Bapak Ibu. Sudah ada majelis tapi ikut dari lain, seperti mungkin barangkali yang kemarin di Lingga tapi ikut di Batam. Kemudian kemarin di Natuna ikut di Batam. Ini nggak apa-apa, tapi hari ini sudah akan kita bentuk. Nah, ini. Kemudian secara kualitas majelis masih adanya tumpang tindih Bapak Ibu. Ini belum diatur kemarin ya. Bali bareng sama Singapura, Malaysia. Ini sudah kita tata bareng sama Tuban, sudah mulai kita tata ini. Ini tugas kita. Belum meratanya SDM majelis. Nah, ini masih betul, masih adanya kegiatan majelis yang belum standar, masih banyak teman-teman. Untuk itu mulai hari ini Kepri sudah mulai tertata hari ini. Nanti sudah kami berikan ini dan juga Nyai Rosid nanti akan berikan pandangannya. Nah ini yang kedua, next. Ini penguatan regulasi teknis. Kami kemarin di pusat sudah mengatur Bapak Ibu, ini regulasi kemajlisan. Kemarin kami sudah membuat standar operasi penyelenggaraan majelis setebal 260 halaman Pak Zaidun ya. Apakah sudah diterapkan di seluruh Kepri ini ya? Yang sudah di launching dulu di Solo, yang sudah beliau disahkan oleh dalam, tinggal kami sekarang mengawal ini. Sekarang saya tagih ini Pak Jainuddin Taufik ini, apakah sudah terstandar majelisnya? Kalau belum ya ada masalah, wong kemarin belum, hari ini harus mulai ke depan ini gitu ya. Kemudian ada panduan rencana kerja kegiatan majelis, pedoman majelis, itu sudah ada kemarin di buku organisasi 250 halaman lebih nggih. Ini moco aja harus 2 hari. Kemarin Gus Baik mengoreksi Bapak Ibu, itu seminggu ya Gus. Hampir 5 hari meresani aturan yang kita buat Bapak Ibu. Nah ini ayo pelan-pelan, minimal, ada standar minimalnya sudah seperti itulah minimal ya. Kalau belum ya kita tingkatkan lagi. Nah kemudian, nah ini teman-teman tentang pedoman kerjasama majelis, ini baru kita atur nanti di launching di Rakernas di Bogor, Desember nanti. Ini Pak Jainuddin sudah kita siapkan pedoman kerjasama organisasi majelis dengan mitra. Bagaimana Pak Zainuddin nanti kerjasama sama pemerintah, sama NU, sama Muhammadiyah, sama Poltek, itu aturannya kemarin sudah dibuat aturannya. Nah ini
Nah, ini teman-teman juga regulasi keorganisasian. Nah, ini juga sama tentang penyelenggaraan Musfil ini. Munas, Musfil, Rakerwil atau Rakernas, Musda, Rakerda sudah akan dibuatkan regulasinya. Nanti di launching nanti di Rakernas di Bogor. Kamdasia tadi ada lagu Indonesia Raya. Enggak semuanya Bapak Ibu ada lagunya ini. Kenapa kok ada lagu Indonesia Raya? Karena kita masih NKRI gitu ya. Tadi ada Bapak Kepala Kemenang, ada Pak Bupati, ada ini bahwa Al-Himah itu ternyata memang itu masih dalam naungan negara NKRI gitu. Walaupun dalam naungan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ada yang Jawa Tengah itu enggak ada. Wong enggak diatur, enggak masalah, enggak salah gitu loh. Tapi sekarang kita atur ada lagu Indonesia Raya. Nah, ini akan di launching nanti nanti akan ada di launching di Rakernas Solo. Itu yang kedua. Yang ketiga, next. Ini pengembangan dan penataan organisasi. Teman-teman, ini ya, masih adanya PWPD yang belum ter-SK-kan. Nanti kita SK-kan ya. Kemudian penataan organisasinya kami mengawal majelis-majelis seluruh di Indonesia ini. Next, ini pengembangan dan penataan majelis ya. Kami tentunya dari pusat atau dari PW nantinya Pak Jainuddin harus bisa mengawal buku SOP setebal 250 halaman ini untuk kawal sampai harus bisa minimal seperti itulah yang kita ikuti. Kemudian berikutnya peningkatan kualitas majelis. Ya, tentunya ini tugas kami akan mengirimkan petugas pelatih atau ustadz dari Al-Fitra untuk beberapa wilayah daerah yang belum ada majelisnya, imamnya itu masih belum standar. Mungkin kalau di PW Kepri sudah semua ya Pak. Ada Ustadz Basit, mungkin bisa kami minta kalau boleh diizinkan. Kemarin beliau minta saya ngomong kepada Pak Zainuddin. Mungkin di Kepri ini tapi saya minta tenaga dari Ustadz Zainuddin untuk Ustadz Basit kalau bisa diizinkan untuk membina di luar PD yang belum terstandar majelisnya ini. Ini kemudian ya ini mungkin ya, ini mumpung ada Yerosid, kemarin di beberapa daerah itu ada imam majelis yang belum standar itu ya. Jadi ngimaminya belum kayak Khatatus Syekh gitu loh. Maka dari itu nanti ada pelatihan mungkin merekrut daripada imam majelis baru yang nanti didaftarkan ke PP Toriko untuk diadakan pelatihan tentang majelisnya itu harus sama dengan Khatatus Syekh gitu loh. Enggak boleh lagunya beda. Ini ya. Itu yang kami akan kawal. Kemudian berikutnya ada ini peningkatan kapasitas SDM pengurus beda. Ini kapasitas SDM pengurus harus punya kemampuan manajerial, ya, punya kemampuan teknis atau sosiokultural, punya kemampuan manajerial ini merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengendalikan dan mengevaluasinya. Kemampuan teknis spesifiknya pada tugas masing-masing seperti bidang IT, bidang SDM, bidang aset dan keuangan nanti ada pelatihan secara diuntek dari kami. Ini untuk ditingkatkan SDM seluruh Kepri nantinya ya teman-teman. Jangan khawatir, sebentar lagi kami akan melakukan bintek atau pelatihan secara online, secara virtual, live streaming atau Zoom. Nanti yang pertama ini sudah disiapkan bidang IT, yaitu dari tim IT pusat sudah merencanakan untuk nanti akan dievaluasi nanti di Rakernas kedua Desember nanti. Tim teknik, tim IT sudah siap untuk bintek secara online. Kemudian tim bidang pemuda belajar juga sudah siap untuk materinya. Kami sudah sosialisasi, bahkan besok ini Yerosid sudah merencanakan untuk seminar internasional bidang pemuda belajar dengan pembicara Prof. Edwan, juga dari luar negeri ada, mungkin di Singapura juga ada kemarin diinginkan untuk menjadi narasumber. Ini
nanti bagaimana sih pengembangan pemuda belajar di Kepri ini gitu loh. Bagaimana majelis ada di kampus-kampus ada di mungkin di sekolah-sekolah ya, yang jelas saya yakin di Batam luar biasa pengembangannya. Saya percaya pada Pak Zainuddin untuk bisa mengawal kegiatan pengembangan Al-Hikmah di bidang pemuda belajar. Kalau di Surabaya ada teman-teman Usafi Koper, itu sudah ada komunitas itu majelis yang diinisiasi oleh Kopler. Luar biasa, majelis yang diinisiasi oleh Usafi di seluruh Jawa ini, di luar Jawa banyak imberio itu dari Usafi. Ini majelis zikir di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi itu dari Usafi. Itu berkembang saat ini itu ya, dan dari Koper. Nah ini nanti ada majelis yang bagaimana kampus, ini tugasnya Pak Zainuddin ya, nanti ada hall akbar atau majelis zikir dan mereka milad Poltek atau di Surabaya khususnya sudah ada 29 kampus Pak Zainuddin. Surabaya aja. Itu di Jawa Timur khususnya ya, 29 kampus ini sudah ada Al-Hikmah di kampus tersebut. Di Jawa Tengah hampir 7 yang kemarin sudah terverifikasi. Nah ini bagaimana peningkatan SDM pengurus di bidang ini. Kemudian yang ketujuh dari 11 tadi, peningkatan kapasitas majelis ini, SDM majelisnya. Nah ini mulai dari imam khususinya, imam majelisnya, tim pembaca, tim rebana, MC, pembicara, pemaido, dan panitia majelis ini harus standar Bapak Ibu. Ini MC kudu podo lagu nih, iramanya sama dengan yang ada di pusat. Bagaimana imam majelisnya, imam khususinya, imam majelisnya ya, bagaimana mimpin istighosa, tahlil, sholawatan fi kubi, harus sama dengan hadatsul syekh, nggak boleh beda itu. Karena Al-Hikmah rasa ini nggak boleh diganti model ala kampung, misalkan nggak boleh, harus terstandar. Ini tugasnya Ya Rosid ya untuk ngawal ini. Dengan untuk itu sebagai imam majelis, sebagai pengurus, sebagai tim pembaca, tim petugas majelis harus dituntut ini untuk selalu menjaga itikad ya teman-teman, tidak bergeser daripada beliau. Karena sudah ada, mudah-mudahan tidak masuk di Kepri. Setelah beliau wafat ada kelompok lain mengatasnamakan Jamaah Al-Hikmah bla 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 itu, bukan Al-Hikmah yang beliau. Jangan sampai ada Al-Hikmah di luar yang di bawah Gus Faik ini, di mana Al-Hikmah enggak ada beliau. Al-Hikmah yang ada Gus Faiknya dan duri-duri yang lain. Itu jangan sampai ada di Batam, di Kepri. Ini harapan saya karena sudah ada di luar sana. Ada majelis yang sudah keluar daripada Yai. Membuka cabang di Indonesia, di Palembang, di Sumatera ada. Jangan sampai ini tumbuh di Kepri. Pak Jadi ya siap ya untuk membentengi memfilter ini gitu. Nah ini kenapa, dan untuk menjaga setelah Yai wafat majelisnya istiqomah, tumainah dan besar. Saya sudah yakin di Batam ini luar biasa sudah besar majelisnya, dan ini tentunya untuk menjaga itikad ini mungkin akan kita sampaikan di dalam seperti ini ya, seperti raker muswil, rakerwil, musda, rakerda. Pak Zainuddin, Gus Taufik harus sudah menyampaikan nanti kepada peserta seperti ini. Tugas kami hari ini sudah kita pastikan ya, ada 7 kabupaten di Kepri ini sudah itikadnya sama. Jangan sampai ada Al-Hikmah di luaran kita. Jangan sampai ada Al-Hikmah yang tidak dikawal beliau. Bapak telepon saya nanti. Di Kepri saya harus steril Al-Hikmah utuh daripada hadatsul syekh itu. Jangan sampai ada bergeser ke yang lain itu ya. Disampaikannya di mana ya, sambut-sambutan beliau ya Rosid ketika turba ke sini atau sambut-sambutannya disampaikan bahwa itikad kita ini harus tetap utuh, tidak bergeser sedikit pun itu ya. Itu juga nanti akan ada pelatihan online tentang ini ya. Mungkin nanti disiapkan bidang-bidangnya gitu. Oh iya, kenapa kami kemarin minta nomor telepon ya Pak Zainuddin, seluruh dunia bidang majelis harus ada, bidang IT harus ada, bidang pemuda belajar harus ada, bidang dana usaha harus ada. Karena kami ini untuk pelatihannya nanti. Untuk nanti di Natuna, di Bintan, di Karimun ada. Nanti pelatihan Bintek, teknologi IT ya sama. Seluruh IT, seluruh Kepri harus ada yang mewakilinya.
Nanti kalau kita ada pelatihan bintek pemuda belajar harus ada semua masing-masing terwakili gitu ya, biar serentak sama. Kemudian ini ini penguatan next ya, penguatan sumber pendanaan. Nah, gimana ini Pak Taufik, Pak Zainuddin dalam hal menggalang dana usaha ini? Kemarin Hall Akbar hampir berapa ratus juta kemarin? Dananya berapa ratus juta Pak tahu Pak Zainuddin? Ya apa cara nggalang dana ini? Ini tanya Pak Sarbini, itu bagaimana Bangkalan Madura itu bagaimana mengelola dana, itu ada contohnya di Bangkalan ya. Saya yakin Pak Taufik, Pak Zainuddin dalam hal menggalang dana ini luar biasa. Kalau di Pak Saipul Anambas, dana masih pure dari pemerintah daerah, dari Pak Bupati, bahkan diperdakan ya. Setiap tahun digelontor dana untuk Hall Akbar Al-Hidmah, luar biasa. Itu Anambas ya, semoga nanti dilanjutkannya lain, penerusnya ini ya. Ini saya ingin, nanti saya akan menjadikan benchmark nanti. Siapa PW/PD yang terbaik dalam mengelola usaha, menggalang dana, nanti akan kami buat benchmark untuk seluruh dunia nanti itu ya. Ini mudah-mudahan, tapi bagaimana sumber dana KEPRI, untuk apa sih Bapak Ibu dana ini penting? Support dana Al-Hidmah ini luar biasa. Kalau Yai Rosid mungkin nggak mikir dana ini, karena Toriko. Yai Batus nggak mikir dana, yang cari dana itu ya Al-Hidmahnya. Teman-teman, sengsara ya, berat ya jadi Al-Hidmah ya, tapi senang. Bapak Ibu semuanya jadi pilot projectnya ya, Hatatus ya. Menjadi duta pengharapannya Yai untuk masuk surga sama Yai nantinya. Orang-orang dalam ini itu ya. Semangat teman-teman. Karena apa? Kita menjadi orang garda di depan dalam mencari dananya ini. Untuk biaya majelis zikirnya itu loh. Biaya untuk penjagaan majelis, sarpras ya, tenda konsumsi, kemudian perlengkapan dan lain-lain. Ini yang cari Al-Hidmah. Bisyara para petugas majelisnya juga dari Al-Hidmah. Kemudian pendapatan ini kalau di majelis gampang ya. Itu bisa dari beberan, dari surban, keliling, maupun dari amplop arwah, kota amal ini mungkin hampir sama ya di KEPRI dari sini ya sumber dananya. Dan juga untuk kegiatan organisasi bagaimana biaya operasional pengurus juga mohon dipikirkan se-KEPRI ini punya kas untuk bisa memberangkatkan Pak Zainuddin dan kawan-kawan nanti kalau ke Bogor, Rakernas. Ya, PD-PD yang ikut harus misalkan Anambas kirim 2 orang, ya minimal ditanggung Pak Bupatinya lah. Maksudnya ngomong di wong lore gak bisa, pemerintah memberangkatkan untuk ikut Munas, cuman biayanya per orang 500.000 misalkan, bagi 2 berarti 1 juta. Ini ditanggung oleh jamaah Batam mungkin. Nanti bagaimana pengurus KEPRI ya ditanggung KEPRI ini bagaimana memberangkatkan untuk ikut Munas atau Rakernas ke depan atau ikut Musda. Untuk ikut musfil seperti hari ini gitu ya. Dan ini kegiatan-kegiatan kita untuk dalam hal penggalangan dana, saya yakin di KEPRI ini sudah luar biasa dalam hal penggalangan dana. Kemudian yang ke-9 dari 11 tadi, pengembangan sistem informasi. Ini kami luar biasa tadi dari tim IT-nya Pulau KEPRI ini, tim Pak Edi dan Pak Musa dan kawan-kawan luar biasa. Bahkan sering kami apresiasi dan saya minta untuk bergabung dengan IT Pusat kemarin Pak Zainuddin. Tim Pak Edi, Pak Musa untuk bisa bergabung di tim Mulia Pusat karena sudah bagus websitenya maupun sosial medianya untuk di KEPRI ini luar biasa ya. Ini dan nanti akan ada tim ini dari PP untuk ada pelatihan khusus bintek untuk IT ini. Segera kami minggu depan sudah ada, sebelum Rakernas akan ada bintek daripada tim IT. Untuk itu kami apresiasi pada tim Batam lah ini. Teman-teman, ini best practice, ini program PP, mana yang terbaik kami buat acuan, buat pilot projectnya Al-Hidmah di seluruh Indonesia. Kegiatan jamaah yang maju ya kita apresiasi. Seperti tadi saya dalam sambutan saya bahwa Batam termasuk salah satunya. Batam ini sudah saya ceritakan di PD-PD lain, ini bagaimana Al-Hidmah Batam bisa berkolaborasi sama pemerintah, sama Kemenak, sama NU. Pak Jody ya pernah kemarin cerita sama saya itu luar biasa ini. Bahkan sebelum acara podcast ya,
ada siaran pers sama wartawan bagaimana menjual Al-Hikmah, menjual Majelis Zikir Al-Hikmah di Hall Akbar Batam. Luar biasa ini. Ini kemarin saya pakai saya harus hormat pada Batam bahwa podcast ini kami buat kemarin di Al-Fitra. Luar biasa bagaimana kemarin Al-Fitra Hall Akbar Al-Fitra Surabaya bersamaan hari tenang ya Badrus. Enggak boleh itu sebenarnya ada hall. Berkah Hadratusnya Gus Niko yang membantu kami untuk sowan kepada Kapolda, meyakinkan bahwa Al-Hikmah itu gak ada politiknya. Justru Pilpres butuh doanya Al-Hikmah, doanya para kiai, para habaib. Akhirnya Pak Kapolda kemarin mengizinkan Al-Hikmah di hari tenang Bapak Ibu. Hari tenang coblosan itu loh. Nggak mungkin kalau nggak berkah beliau ini ya. Nah ini kemarin kami buat podcast, buat siaran pers dengan mengundang para wartawan TV, wartawan lokal untuk kami adakan, kami terinspirasi Batam loh ini. Jadi Bapak Ibu ini best practice. Kemarin kami di Malang sama Pak Janudin, kami juga mengadakan siaran pers di ngundang radio, 2 radio Malang dan Kabupaten, kami diizinkan memberikan podcast untuk mensiarkan Al-Hikmah itu seperti apa sih kalau Akbar Al-Hikmah itu. Ini hanya guru kita yang luar biasa, bisa diterima semua umat itu kemarin. Nah ini Batam termasuk diantaranya menjadi inspirasi kami. Kemudian bagaimana IT-nya ya, IT dan pengembangannya kepada pemerintah dan orang mas-mas yang lain, ini Batam. Terus yang kemudian Ungaran, nah ini. Bapak Ibu kalau tadi belajar tentang bagaimana menggalang dana, Ungaran terbaik. Bagaimana 0 rupiah dalam rangka Hall Akbar dan hari jadi kabupaten kota, itu kekuatan the power of amplop arwah Bapak Ibu. Kemarin menyetak berapa puluh ribu di Ungaran itu sama pemerintah. Jadi seluruh PNS, mungkin Pak Erizal, Pak Yai Zamzuri, itu bagaimana nanti dalam rangka hari jadi Kabupaten Karimun, Kabupaten Tanjung Pinang untuk Hall Akbar dalam rangka hari jadi kabupaten. Itu menyetak hampir 20.000 amplop dibagikan kepada PNS, kirim doa kepada alwahnya, keluarganya. Itu cuma di 10.000, 5.000 sampai 20.000. Itu Ungaran Bapak Ibu, dapatnya hampir 450 juta loh dari kekuatan amplop Bapak Ibu. Terbaik untuk Ungaran, tak share ke teman-teman yang lain. Ini mumpung ini ini raker pertama teman-teman, yang dihadiri oleh 7 PD ya, yang 2 PD calon Mas Ian. Nanti sama, mungkin Pak Riza jagonya lah ini. Ada Pak Saipul, ada Pak Zamzuri, ada tadi Pak Budi Gunawan, Pak Budi Bintan. Itu juga, ayo kita ajak seluruh masyarakat Bintan, masyarakat Natuna, Anambas, Batam, itu selama dunia akhirat itu loh. Seperti visinya Yai. Bapak Ibu kata Yai mungkin beberapa disampaikan, mau ngundang hall ke rumah, selamatan orang tua lah, ngundang 100 orang tetangga, berapa puluh juta Bapak Ibu. Nih, berapa juta yang kita siapkan. Ini hanya 10.000, 5.000, 10.000, 100.000 ngundang, dihadiri kemarin kata Pak Zainuddin berapa? Hampir 90.000 ya jamaah di Batam. Dikirimin doa. Ini kemarin di Ungaran, ya saya ikutlah membayar 10.000 aja lah titip doa arwah. Kekuatannya ini, the power of amplop arwah ini hampir 500 juta loh dapatnya. Ayo kita coba ini ya, ini best practice, ini kita lakukan di seluruh, kemudian Surabaya. Nah, ini bagaimana pengembangannya di perguruan tinggi, Surabaya contohnya ini. Hampir 29 perguruan tinggi itu terbanyak dari Surabaya. Kemarin 10 kampus sudah ada di Surabaya. Ini bidang pemuda belajarnya yang luar biasa. Lah ini ayo kita Makassar. Ini contohnya, ini setelah dibentuk PW baru, dulunya hanya Makassar Sulawesi itu hanya ada Makassar Bapak Ibu. Sekarang sudah ada Luwu Utara, Luwu Timur, ada Wajo, ada Maros, ada Goa habis ini. Ini bagaimana setelah dibentuk PW-nya itu berkembang. Nah ini saya yakin Pak Zainuddin tinggal 2 ya PR-nya. Natuna dan Lingga harus sudah clear. Sudah ada oase dunia Al-Hikmah di sana itu ya. Amin.
Ini teman-teman best practice, dan terakhir mungkin ini pembinaan kepemudaan. Tadi sudah saya sampaikan pengembangan majelis zikir, al-hikmah bersama pemuda, ada UCC, Kopler dan Usafi, ada Disnatalis, ada Perguruan Tinggi dan sebagainya. Ini dan ini paling akhir ya, paling akhir. Ini Pak Zainuddin tentang program al-hikmah. Ingat tugas al-hikmah adalah memfasilitasi penyelenggaraan majelis dan yaitu penyelenggaraan amaliyah dan kegiatan yang dituntunkan oleh Khadratus Syekh. Ini ada beberapa aspek, sasaran dan apa kegiatannya. Tadi sudah saya bahas tentang aspek bagaimana kuantitasnya, kualitasnya dan daya dukungnya. Bagaimana sasarannya, kepengurusan tadi yang sudah saya jelaskan di atas, apa programnya itu ya. Ini sudah saya berikan materinya, nanti tinggal dibedah nanti di program komisi-komisi nanti itu. Ini tadi sudah saya sampaikan SDM al-hikmah, ada SDM organisasi dan SDM majelis. Kemudian ada regulasi, tadi sudah saya sampaikan yang akan kita launching nanti di Munas, di Rakernas di Bogor, ada kerjasama majelis, kita atur nanti. Bagaimana backdropnya, boleh enggak misalkan nanti ada majelis kerjasama dengan Polda, Hari Bayangkara, ditulis tidak apa-apa. Wong hanya ini kita mau atur majelis zikir dalam rangka hari ulang tahun TNI, dalam rangka hari NO, dalam rangka hari Dignas atau Pendidikan Nasional, itu nanti ada aturannya. Ini nanti di launching di Rakernas yang akan datang di ini. Kemudian ini dana saya yakin sudah ini ya, dan ini sinergitas pengurus pusat ya antara Munas, Muswil, Rakerwil, dan hari ini Rakerwil ini turunan daripada pengurus Munas kemarin di Jakarta itu ya. Ini teman-teman sudah saya kirimkan semuanya untuk materinya, dan ini mungkin sekilas tentang program pembekalan untuk nanti dibedah di rapat komisi-komisi nggih, menjadi acuan daripada program Munas kemarin di Malang dan dilanjut dengan rencana program kita di Rakernas Solo, dan hari ini sudah terimplementasi. Mungkin ada beberapa yang belum, mungkin nanti di 1 tahun terakhir ini kami gaspol Bapak Ibu semuanya untuk menuntaskan seluruh program kerja daripada pusat. Saya harap program kerja pusat ini nanti diturunkan kepada PW Kepri, menjadikan sama, satu visi yang sama gitu ya, untuk bisa standar gitu ya. Terima kasih, mungkin itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.